MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu dalam lindungannya dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, pada siang hari ini, kita akan mendengarkan materi tentang backup perkembangan sosial. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Adil Dahurul yang sudah tidak asing lagi oleh kita, dan juga Pak Eko yang asli dari Purwokerto Banyumas. Untuk menyingkat waktu teman-teman, kita sambut saja Pak Adil untuk menyampaikan materinya berkaitan dengan backup perkembangan sosial. Silakan Pak Adil. Terima kasih atas waktunya, moderator yang sangat luar biasa tampil di Metro TV dan di Trans 7 sering tampil bareng dengan Najwa Shihab, luar biasa, sebuah penghormatan bagi saya. Terima kasih Pak Triatno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, swastiastu, salam kebajikan. Para peserta para peserta audiens presentasi pada siang hari ini yang kami hormati, perkenankan kami untuk memberikan materi tentang perkembangan emosi. Saya Adil Dahurul dan rekan saya nantinya satu lagi Pak Eko Setio yang ahli dalam membidangi kaitannya dengan perkembangan individu. Oke, langsung saja bisa ditampilkan kaitannya slide yang akan kita presentasikan. Silakan Pak Eko. Agak lama ini ya. Apa ada kendala dengan jaringan ini Pak Eko? Kelihatannya ada kendala dengan jaringan ini. Apa kuotanya hampir habis ini karena corona? Mungkin untuk menyingkat waktu sambil dihitungkan dulu Pak Adil, silakan. Oke. Perkembangan emosi yang akan kita bahas di sini adalah perkembangan emosi, di mana kita mempelajari kaitannya dengan perkembangan emosi dari manusia, mulai dari lahir sampai beranjak remaja dan akhirnya tutup usia. Nah, ini menarik kita bahas karena kita sebagai seorang manusia, kita akan bersinggungan tidak asing lagi dengan hal-hal perkembangan. Baik kita mengalami sendiri, mulai dari kita lahir sampai kita dewasa ini, kita mengalami perkembangan. Apalagi yang sudah menikah, berumah tangga, memiliki anak, pasti kita pun memperhatikan kaitannya dengan perkembangan anak mulai dari lahir, bahkan sampai mereka dewasa. Nah, perkembangan anak itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Faktor eksternal berkaitan faktor dari luar, kaitannya dengan lingkungan sekitar, pengaruh dari teman sebaya, ataupun pengaruh dari pergaulannya. Sedangkan faktor
internal, faktor dari dalam adalah kaitannya dengan faktor di lingkungan keluarganya, terus faktor asupan gizi yang didapatinya, dan faktor kaitannya dengan kondisi fisik yang dialaminya. Itu kaitannya dengan faktor internal perkembangan emosi seseorang. Nah, dari perkembangan itu didapati tahapan-tahapan perkembangan emosi dari mulai lahir sampai beranjak dewasa, menjadi berkeluarga sampai akhir hayat. Ketika manusia baru lahir, perkembangan emosinya masih sangat sedikit karena mereka belum bisa mencerna atau memahami ini rangsangan apa, karena mereka hanya bisa menangis, belum bisa melihat, perabanya panca inderanya pun belum berfungsi secara normal. Nah, mereka belum bisa memahami kayaknya dengan meraba ini makhluk hidup, apa benda mati, apa ini mencium baunya minyak wangi atau justru malah bau yang lain. Bayi baru lahir belum bisa seperti itu karena memang perkembangan emosinya itu ya memang masih terbatas. Nah, meningkat naik di usia 3 bulan sampai kisaran 5 bulan, usia bayi tersebut mulai bisa merasakan, oh ini yang saya pegang tidak bergerak. Dalam benak pikirannya seperti itu, oh ini bergerak. Tapi kadang bayi pun melihat lambaian daunan yang terkena angin, mungkin di benaknya yaitu benda-benda yang bergerak, mungkin dikiranya makhluk hidup. Tapi mereka sudah mulai bisa merasakan, oh ini rangsangan benda yang bisa memberikan respon, seperti mengajak bicara, terus memberikan hiburan atau meledek gitu ya. Nah, mulai di usia 3-5 bulan ini bayi mulai dapat memahami rangsangan dari luar. Terkadang pas kita memberikan hiburan atau mengajak bicara, bayi tersebut juga ingin menirukan. Semisal kita bernyanyi atau kita dongeng atau membaca Al-Quran, bayi itu ikut ikut sebenarnya ikut bersuara, ikut menyanyi. Kalau kita menyanyi, kalau kita sedang membaca, mendongeng, yang bayi tersebut ikut bersuara. Tapi bersuaranya mereka masih belum begitu jelas. Kadang hanya kayak meraung-raung atau ya hampir suaranya cuma kayak gitulah. Sebenarnya ini di slide ini ada video perkembangan bayi usia 3-5 bulan. Perkembangan emosinya itu belum masih hanya bisa memahami kaitannya dengan, oh ini saya sedang diajak bercanda, ikut bersuara menanggapi candaannya. Lah ketika dihibur, bayi tersebut mulai memberikan respon tersenyum. Itu seperti itu, kisaran 3-5 bulan. Lah naik lagi usia 9 bulan, bayi tersebut sudah bisa memberikan rangsangan yang lebih maksimal lagi. Sudah mulai meningkat. Bayi tersebut sudah mulai apa yang diinginkan, semisal lapar, mungkin sudah sedikit bisa berbicara, mulai mengatakan kaitannya mungkin mama kayak gitu. Lah memanggil orang tuanya sudah mulai mengatakan
mama kayak gitu ya. Nah, kalau bapaknya ini belum tentu, biasanya ibunya dulu ya. Bapaknya belum bisa, bapak belum. Biasanya orang tuanya dulu. Ini sesuai dengan yang di Al-Qur'an, untuk anak biasanya diutamakan adalah ibunya dulu. Ibu baru ayahmu ya. Makanya sebagian besar bayi ya bisa memanggil itu, satu biasanya kata maem, yang kedua kata mama, bukan ibu. Kalau dari segi bahasa lebih sulit. Ibu itu hebat kalau bayi bisa mengatakan pertama kali kata ibu, itu ya. Nah, kaitannya dengan emosinya, bayi mulai lebih mudah apabila ada semisal suara keras, itu lebih cenderung sensitif, kaget, menangis kayak gitu. Itu untuk emosi kisaran 9 bulan, dan lebih mudah kaget karena konsentrasinya itu lagi fokus dengan hal lain, tiba-tiba ada mungkin suara klakson, suara apa, bayi tersebut itu mudah kaget. Nah, itu kisaran 9 bulan. Beranjak lagi sampai mulai kisaran 1,5 tahun, bayi tersebut sudah bisa mulai berjalan. Nah, perkembangannya sudah mulai bisa berjalan dengan suara peningkatan bicaranya yang mulai sedikit lancar. Nah, kaitannya dengan emosinya pun juga meningkat. Bayi tersebut sudah lebih meningkat kaitan dengan apa yang diinginkan, mulai disampaikan, mulai diutarakan. Lihat sesuatu hal yang baru, langsung saja bayi tersebut ingin meraihnya, seperti itu ya. Nah, itu kisaran usia tersebut. Lah meningkat lagi usia mulai anak-anak, ini langsung meningkat di usia anak-anak menjelang sekolah, dia mulai mengenal apa itu geng ya, kelompok kan, dia mulai bergaul dengan teman sebaya, maka anak tersebut mulai ya menunjukkan jati dirinya. Ada anak yang minder, ada anak yang mungkin jiwanya seorang pemimpin, jiwanya itu seperti itu ya. Nah, anak tersebut mulai menampakkan dengan pergaulan sosial yang sesungguhnya, kisaran umur 4 sampai 7 tahun lah, itu mulai masuk ke jenjang sekolah dasar. Lah, meningkat sampai ke mulai usia pubertas, emosinya itu berbeda lagi, meningkat lagi. Anak cenderung ngalamun, menyendiri, mudah emosi, ada hal sedikit langsung marah-marah, itu apalagi pada saat masa pubertas. Nah, di sini sangat krusial sekali apabila anak tersebut mulai pubertas, ada gonjangan jiwa atau ada permasalahan yang menyita pikirannya sehingga energi positifnya terkuras. Kalau sampai salah langkah, maka terjadilah emosi yang tidak sehat sehingga anak tersebut mulai bergaul secara bebas. Contoh kasus banyak terjadinya anak pang, tapi anak pang yang cenderung negatif. Sampai-sampai kita sering temui anak pang, tapi ada anak pang yang positif, pang muslim itu ada, tapi anak pang yang negatif pun itu juga sering kita temui. Nah, ini contoh perkembangan emosi yang perlu kita pahami, apalagi kita sebagai seorang calon konselor memahami step by step perkembangan dari manusia. Kita bisa memahami bayi saat masih baru lahir itu emosinya seperti apa, terus beranjak 3 bulan, 9 bulan, beranjak kisaran mau berjalan, masa anak-anak mau masuk sekolah, pada saat pubertas, bahkan pada saat beranjak ke perkawinan. Kisaran usia 20 sampai 40 range umumnya manusia menikah. Kita harus memahami emosinya itu seperti apa. Kita tahu kalau untuk usia sudah dewasa dan siap untuk menikah, itu libidonya itu sangat luar biasa. Maka kalau dalam Islam, jika kamu sudah dari segi usia sudah siap untuk menikah, tapi untuk faktor yang lain belum
mendukung, maka segeralah puasa. Itu apa? Untuk mengekang libido dari manusia itu. Agar apa? Libido itu tidak terus meningkat. Kepadanya kami ucapkan terima kasih yang telah memberikan materinya kepada kami berkaitan dengan perkembangan sosial. Untuk yang berikutnya kami berikan kesempatan untuk pemateri yang kedua, yaitu Bapak Eko Setio dari Banyumas. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, jadi yang setelah dari Pak Adil tadi sudah paparkan kaitannya dengan perkembangan emosi dan sosial. Selanjutnya saya akan memberikan tentang sedikit kesimpulan ya dari yang Pak Adil paparkan secara singkat tadi. Jadi intinya ada beberapa perkembangan yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama ada perkembangan faktor luar atau eksternal, dan yang kedua ada faktor internal atau dari dalam. Faktor dari luar itu diantaranya kesimpulannya tadi yaitu dari model dari lingkungan, itu sangat mempengaruhi sekali kepada perkembangan anak. Sedangkan yang kedua yaitu faktor internal, itu ternyata ada beberapa yaitu pengalaman bersosialisasi. Yang kedua, kuatnya keinginan anak itu untuk diterima secara sosial. Yang ketiga, berkembangnya kemampuan intelektual. Ya, mungkin dari kelompok ini cuman itu saja yang bisa kami paparkan. Selanjutnya saya akan serahkan kembali kepada moderator yaitu saudara saya Mas Triatno dari Cilacap. Monggo saya kembalikan acara ke Anda semua. Monggo. Terima kasih kepada Bapak narasumber baik dari Pak Adil atau dari Pak Eko Setio yang telah memberikan materinya kepada kami. Dan yang berikutnya kami beri kesempatan untuk Bapak Ibu yang mungkin mau memberikan pertanyaan kepada kami. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau tanya? Oke, saya kira tidak ada. Ya, kita akhiri untuk kegiatan kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami, yang telah bisa bergabung dengan kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa memberikan sedikit pencerahan untuk kami semuanya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.